Tribun News Today. Tribun News Today hadir kembali dengan berita terkini bersama saya Delta Gonzales. Kita awali dari kabar regional. Tribuners, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kabag Perencanaan Strategis Bank BPD Bali, Idewa Ayura Widyastuti. Widyastuti akan diperiksa kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana insentif daerah atau DID Kabupaten Tabanan, Bali di tahun 2018 lalu. Dikabarkan telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan DID Kabupaten Tabanan, Bali. Mengonfirmasi status tersangka, Niputu Eka Widyastuti, Idewa Nyoman Wiratmaja, dan Riva Surya. KPK hanya menyebutkan pihaknya akan mengumumkan pada saat penahanan tersangka. KPK telah mengantongi pihak-pihak yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap DID Tabanan. Pengumuman penetapan tersangka akan disampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan para tersangka. Kita beralih ke kabar internasional. Komite Penasehat Vaksin Jerman hanya merekomendasikan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech untuk orang berusia di bawah 30 tahun. Itu karena vaksin Pfizer diklaim memiliki risiko terkait jantung yang lebih rendah daripada vaksin Moderna. Melansir oleh CNA, komite yang dikenal sebagai STIKO merekomendasikan agar wanita hamil juga diberikan vaksin Pfizer. Rekomendasi tersebut berdasar pada data keamanan baru dari Institut Paul Ehrlich, otoritas Jerman yang bertanggung jawab atas vaksin dan data internasional baru. Jerman adalah negara Uni Eropa terbaru yang merekomendasikan pembatasan penggunaan vaksin Moderna pada orang muda. Polda Metro Jaya kabarnya akan menaikkan status kepada anak Nia Daniati, Olivia Natania, dari saksi menjadi tersangka kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat pendaftaran CPNS. Kabar tersebut dibenarkan oleh pengacara Olivia Natania, Susanti Agustina. Susanti menyebut hari ini OI menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan pendaftaran surat CPNS. Diberitakan sebelumnya, salah satu korban bernama Karnu melaporkan OI dan suaminya yakni Rafli Novianto ke Polda Metro Jaya pada 23 September 2021. Korban dari kasus ini disebut telah mencapai 225 orang dengan kerugian ditaksir hingga 9,7 miliar rupiah. Untuk kabar sepak bola, Tribuners, Xavi Hernandez menerapkan aturan baru di Barcelona. Tujuannya adalah untuk mengubah budaya di klub masa kecilnya dan mengembalikan citra mereka sebagai tim kelas berat di sepak bola Eropa. Xavi secara resmi diperkenalkan di Camp Nou sebagai penerus Ronald Koeman pada hari Senin 8 November lalu. Ada 10 aturan yang akan diterapkan oleh Xavi selama kepelatihannya di Barcelona. Dari 10 aturan itu diantaranya berisi seputar waktu datang latihan harus tepat waktu, dilarang keluyuran tengah malam sebelum pertandingan, tidak ada pemain yang dijadikan anak emas, hingga denda berlipat ganda bagi mereka yang melanggar aturan. Demikian Tribun News Today, tetap update informasi terkini dalam Tribun News Podcast hanya di Spotify. Tribun News Today.